Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kurma. Kuliah Ramadan menjelang berbuka. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Kuliah Ramadan menjelang berbuka, bersama Markas Al-Quran Ubay bin Ka'ab di kota Garut. Alhamdulillah, hari demi hari kita lalui di bulan Ramadan, dan inilah saat-saat di penghujung Ramadan. Kita harus berpisah dengan Ramadan, suka atau tidak suka, itu adalah sunnatullah. Itu adalah ketentuan Allah dalam kehidupan ini. Ada perpisahan, ada pertemuan, demikian juga sebaliknya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita sudah tunaikan ini menjadi ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita. Menjadi kenangan terindah yang kita akan tuai hasilnya nanti di yaumul hisab. Menjadi ibadah yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, menghindarkan kita dari siksa api neraka. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Biasanya di penghujung Ramadan dan tentunya nanti di bulan Syawal ada sebuah tradisi ya di antara sesama kita, tradisi di negara kita wabil khusus, yaitu tradisi saling memaafkan. Memang ini bukanlah sebuah tradisi yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika di bulan Syawal atau mengakhiri Ramadan. Tetapi ini sebenarnya ingin menguatkan nilai-nilai ketakwaan yang terkandung dalam ibadah Ramadan, wabil khusus puasa, yaitu kalimat wal afina 'anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Orang yang kemudian memaafkan keterbatasan dan kekurangan sesamanya. Mungkin pasangannya, mungkin sahabatnya, bahkan orang tuanya, ataupun anak-anaknya. Agar kemudian akhir Ramadan dan menyambut Syawal, Hari Raya Idul Fitri, itu disambut dengan kebersihan hati, kelapangan dada, dan juga kebersihan jiwa kita. Agar sempurna ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita. Meminta maaf itu baik, tapi memaafkan jauh lebih baik. Memaafkan merupakan salah satu indikator dari ketakwaan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Sebagai tujuan dari ibadah saum, itu adalah ketakwaan. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi adanya sifat memaafkan pada diri kita setelah melaksanakan ibadah saum merupakan salah satu indikator keberhasilan ibadah saum kita. Ada beberapa alasan mengapa kita mesti memaafkan. Pertama, memaafkan merupakan sifat ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dan Maha Kuasa, tapi masih mau mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hambanya.
betapa kita begitu banyak melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Maha Pencipta segala sesuatu. Dialah yang memberikan kita rezeki, dialah yang memberikan kepada kita segala yang kita inginkan dan butuhkan. Di posisi yang sudah tidak ada lagi yang mampu dan berkuasa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hambanya berbuat kesalahan dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuni dan memaafkan dosa dan kesalahan kita. Padahal Dia Maha Tinggi, Maha Berkuasa, Maha segala-galanya, tapi masih mau memberikan maaf dan ampunannya kepada hamba-hambanya yang sudah banyak melakukan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, walaupun banyaknya dosa kita, Allah masih memanggil kita dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil kita dengan kesalahan yang kita perbuat, misalkan wahai pencuri, wahai pemabuk, wahai pezina. Tidak. Tapi Allah menyeru kita dengan ya ibadi. Begitu lembut, penuh kasih sayang Allah memanggil kita, hamba-hambanya yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Wahai hamba-hambaku. Ya, janganlah kalian putus asa dari rahmatku. Artinya dari ampunanku. Allah memberikan harapan kepada kita sebanyak apapun dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Hendaklah kita jangan berputus asa bahwa ampunan Allah meliputi segala sesuatu. Lebih luas dan lebih tinggi dibandingkan dosa dan kesalahan kita. Andaikan dosa kita setinggi gunung, maka ampunan Allah melampaui itu semua. Andaikan dosa dan kesalahan kita sepenuh langit dan bumi, maka ampunan Allah itu melebihi itu semua. Maka memaafkan adalah sifat ilahiyah. Tidakkah kita ingin menjadi bagian dari sifat terbaik itu? Yang kedua, bahwa memaafkan itu adalah menyehatkan kita. Memaafkan itu bisa menyehatkan jiwa dan raga kita. Karena dendam itu justru menimbulkan sakit. Kemarahan, dendam itu hanya menimbulkan rasa sakit. Baik dalam jiwa kita maupun fisik kita. Sehingga memaafkan itu sehat. Ketika kata maaf terucap, pada saat yang sama energi positif, energi negatif dalam tubuh kita itu terlepas. Sebaliknya jika kemarahan dan dendam disimpan dalam hati, ia akan berubah menjadi energi negatif yang akan merusak jiwa dan raga. Bayangkan jika kita disakiti orang. Kemudian rasa sakitnya disimpan oleh kita bertahun-tahun dalam bentuk dendam dan berharap orang itu meminta maaf kepada kita. Namun yang diharapkan tak kunjung datang. Akibatnya hati kita terus-menerus merasa sakit. Sehingga kita akan mendapat kerugian dua kali. Yaitu sudah disakiti orang dan juga menyakiti diri sendiri. Dan yang ketiga, memaafkan menambah kemuliaan. Jika kita dihina orang, kemudian membalas dengan hinaan yang sama atau lebih, tidak akan menambah apapun pada diri kita kecuali kehinaan. Seperti ada orang gila menuduh kita gila. Kemudian karena marah kita membalas dengan menyebutnya juga gila. Maka hakikatnya kita dan dia sama gilanya. Jika ada orang menghina dibalas dengan hinaan lagi, maka kita sama hinanya dengan orang yang menghina. Sebaliknya ketika kita mau memberi maaf pada yang menghina, bahkan membalasnya dengan kebaikan, atau dalam bahasa Al-Quran ditambah dengan mendoakannya. Ya, bukan saja memaafkan, tapi mendoakan kebaikan untuknya. Maka kita sudah berada pada posisi puncak ketakwaan kita yang kita intisarikan dari ibadah saum kita, ibadah Ramadan kita. Betapa beruntungnya kita ketika kita memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah dan khilaf kepada kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Datang ke kota Taif untuk menyampaikan kebenaran, tapi yang ada dan yang beliau dapat adalah lemparan batu, hinaan, cacian, makian. Dengan segala bentuk kata-kata kotor dan kata-kata yang negatif kepada Nabi SAW.
beliau hanya tersenyum seraya memaafkan orang-orang Taif, lalu mendoakan orang-orang Taif. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka kaum yang belum faham, dan lahirkan dari mereka ya Allah generasi yang soleh di kemudian hari. Itulah akhlak Nabi SAW yang saat ini dengan wasilah Ramadan dan puasa kita coba meneladaninya. Berat memang, tidak mudah memberi maaf itu, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita coba sedikit demi sedikit. Kita melatih diri kita. Saya dan Anda semua sedang melatih ke arah sana. Allah sediakan sarana penggemblengan di bulan Ramadan ini. Sehingga nanti memasuki bulan Syawal, kita meninggalkan Ramadan dengan hati yang lapang, sekaligus menyambut Syawal dengan hati yang bersih. Kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita dengan penuh kerinduan kita, ingin bertemu lagi dengan Ramadan insya Allah. Tapi sekaligus kita harus menjalani kehidupan yang akan di depan mata kita hadapi dengan jiwa yang lapang, tanpa dendam, tanpa sedikit pun menyimpan rasa sakit dan kecewa ataupun kemarahan kepada sesama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk melupakan mungkin kesalahan orang lain, tapi Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Karena memaafkan itu adalah wilayah hati, sedangkan melupakan itu adalah wilayah memori. Tidak mudah memang kita menghapus memori, tetapi dengan hati yang lapang kita bisa memaafkan setiap kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan juga menerima semua amal ibadah kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi'annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami. Ampuni segala maksiat kami. Tutupi aib-aib kami ya Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami berlumur dosa, memohon bersimpuh kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami. Ampuni segala maksiat kami ya Allah. Ampuni segala kekurangan dan kealpaan kami selama ini. Masih banyak hak-hak-Mu yang kami tidak laksanakan ya Allah. Masih banyak kewajiban kami kepadamu yang kami abaikan. Bahkan banyak larangan-larangan-Mu yang kami lakukan ya Rahman, ya Ghaffar, ya Tawwab. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala maksiat kami ya Rahman.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Wahhab, Ya Dzal Jalali wal Ikram, ampuni segala dosa dan kekhilafan kedua orang tua kami yang masih ada maupun yang sudah tiada. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kedua orang tua kami yang masih ada, karuniakan keberkahan di sisa umur mereka ya Allah. Karuniakan keberkahan hidup mereka ya Rahman. Jaga dan lindungi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan mereka di akhir kehidupan mereka ya Rahman. Sayangi mereka sebagaimana Engkau menyayangi, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah di saat kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami yang masih belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami yang masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami, baik dengan lisan, sikap dan perbuatan kami ya Allah. Ampuni ya Rahman. Masih banyak sikap, lisan dan perbuatan kami yang menyakiti hati kedua orang tua kami, yang menggoreskan luka dalam hati mereka ya Allah. Ampuni ya Rahman. Jangan masukkan kami ke dalam golongan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sisa umur hidup kami, berikan kami kekuatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, bisa memuliakan kedua orang tua kami di sisa umur mereka ya Allah, bisa merawat kedua orang tua kami, walaupun itu semua tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan dan jasa-jasa kedua orang tua kami ya Allah. Namun setidaknya ya Rahman, kami tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Sedikit yang bisa kami lakukan bakti kepada kedua orang tua kami. Kami berharap itu menjadi jembatan kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah, untuk bisa bersama kedua orang tua kami di surga-Mu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kekhilafan orang tua kami yang telah tiada, yang telah mendahului kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangi mereka ya Rahman. Dengan rahmat-Mu, lapangkan kubur mereka dengan maghfirah-Mu ya Allah. Ampuni mereka dan terima semua amal ibadah mereka ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakan mereka di sisi-Mu. Tempatkan mereka di tempat termulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kekhilafan orang-orang yang kami cintai yang telah meninggalkan kami terlebih dahulu. Terima semua amal ibadahnya ya Allah. Sayangi mereka ya Rahman. Ampuni mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka. Jadikanlah kubur mereka salah satu taman dari taman-taman surga ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di penghujung Ramadan, namun kami tidak bisa memastikan apakah dosa-dosa kami diampuni oleh-Mu ya Allah atau tidak. Tidak ada jaminan apakah ibadah kami diterima atau tidak. Tidak ada kepastian dan jaminan apakah kami akan bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Namun ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Terimalah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Ridhoi kami ya Rahman di penghujung Ramadan ini. Tidak ada anugerah teristimewa dalam kehidupan kami, melainkan saat dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah, saat catatan-catatan maksiat kami Engkau hapuskan ya Rahman. Ya Allah, ya Ghafar, ya Tawwab, ampuni kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jangan Kau haramkan Lailatul Qadar untuk kami ya Allah.
Terima kasih ya Rahman ya Rabb. Kau masih memberi kesempatan, umur dan kesehatan kepada kami, sehingga kami berada di akhir Ramadan ini, di hari-hari terbaik di penghujung Ramadan. Kami berada di momentum-momentum terbaik di penghujung Ramadan, di malam-malam terbaik di akhir Ramadan. Terima kasih ya Allah. Kau memberikan hidayah taufikmu untuk kami bisa terus istiqomah sampai di penghujung Ramadan. Maka itu ya Allah, haramkanlah kulit dan tubuh kami, daging kami dari siksa-Mu dalam api neraka ya Rahman, dan perkenankan kami untuk masuk ke surga-Mu. Perkenankan kami untuk melihat Zat-Mu yang maha mulia ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang, tentram, penuh dengan cinta dan kasih sayang, putra-putri yang soleh dan soleh. Jadikanlah putra-putri kami sebagai jariah kami ya Allah, penyambung amal kebaikan dan kesolehan kami, menggugur dosa dan kesalahan kami dalam setiap ujian di putra-putri kami ya Allah yang kami hadapi. Ya Allah ya Tuhan kami, solehkan putra-putri kami, pelihara dan rawat jaga mereka ya Allah dari segala pengaruh buruk, pergaulan yang buruk ya Rahman ya Rahim. Di saat penjagaan kami tidak sesempurna penjagaan-Mu, di saat pemeliharaan kami tidak sesempurna pemeliharaan-Mu ya Allah, kami hanya titipkan putra-putri kami kepada-Mu ya Rahman. Jaga keimanan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan putra-putri kami sebagai syafaat kami nanti di yaumul qiyamah ya Rabb, sebagai pemberat timbangan kebaikan kami. Jadikanlah ujian dalam kehidupan kami, penggugur dosa dan kesalahan kami, dan pemberat timbangan kebaikan kami di yaumul qiyamah nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami akhir hidup yang terbaik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Karuniakan kepada kami akhir hidup yang baik ya Allah. Sungguh pun di awal kehidupan kami penuh dengan dosa dan maksiat, berlumur dengan kesalahan, tapi jangan Kau biarkan di akhir hidup kami masih berlumur dosa ya Allah. Berikanlah kesehatan, afiat, dan ampunan kepada kami di akhir hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan rizki yang halal, thayyib dan berkah dalam kehidupan kami. Jangan pernah ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dan tubuh kami dari barang dan cara yang haram ya Allah. Jangan biarkan makanan dan minuman itu tumbuh menjadi daging, mengalir menjadi darah dan kulit, yang itu akan membakar kami dalam api neraka ya Rahman. Lindungi kami ya Allah dari barang-barang yang haram. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ali, di penghujung Ramadan ini ya Allah, terima kasih Engkau istiqomahkan kami sampai di akhirnya. Namun pinta kami ya Allah, jangan saja hanya di bulan Ramadan, tapi istiqomahkan kami di sepanjang tahun hingga ajal menjemput kami ya Allah. Teguhkan dan tetapkan keimanan kami sampai kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mudahkan perjalanan kami di alam barzah sampai nanti kami Engkau perkenankan dan ridhoi masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, andai ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kami ya Allah, janganlah ia berlalu melainkan Ramadan ini menjadi penggugur dosa-dosa kami dan memasukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rahman. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah
wa khairu a'malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma liqa'ik. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umur kami adalah di akhirnya, sebaik-baik amal kami adalah di penutupnya, dan sebaik-baik hari kami di saat kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, Allahumma aslih dzata bainina. Ya Allah, perbaiki hubungan di antara kami, satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayangmu ya Allah, dalam ukhuwah, persaudaraan, dalam ridhomu ya Allah. Hilangkan dari hati kami segala hasad, kebencian, kesombongan, keangkuhan dengan saudara kami. Kami ingin di penghujung Ramadan dan memasuki bulan Syawal, Engkau bersihkan hati kami dari segala kebencian, dendam, keangkuhan dan kesombongan terhadap saudara-saudara kami. Ampuni segala dosa kami. Jika ada lisan kami yang menyakiti hati saudara kami ya Allah, jangan Engkau jadikan itu sebagai penyebab lisan kami berat untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته